kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Damai di bumi, mampukah? Merajut kedamaian di bumi ibarat menjaga nyala api di sebuah lilin. Gampang-gampang susah tentunya. Bukan hal yang mudah menyatukan setiap perbedaan manusia dalam sebuah payung teduh bernama kedamaian. Hadir bersama saya hari ini, pagi ini, dua orang tamu yang istimewa dan kompak, hitam-hitam termasuk saya. Pakai hitam-hitam karena saya tahu seorang Damien Dematra selalu dengan seragam kebangsaannya, hitam-hitam. Damien Dematra, mau disebutkan title-nya panjang banget ya, sutradara iya, penulis iya dengan 100 lebih buku, iya. Lalu apalagi, fotografer iya, termasuk juga ini ya, penulis cerita ya. Skenario, ya. Skenario. Lalu hadir dengan putrinya yang cantik. Melihat Natasha Dematra 3 tahun yang lalu masih lebih pendek dari saya. Dan hari ini hadir sudah jauh lebih tinggi dan saya menjadi mungil di samping kamu. Natasha, apa kabar? Baik sekali, sehat. Sehat. Sehat ya, kelihatan sehat banget. Ngelihat background kedua ayah dan ibu dengan tema kita hari ini, makna ayah bagi anak perempuannya, Natasha. Tapi kita mau mulai dulu dengan perdamaian, kedamaian, perdamaian, sesuatu yang didengung-dengungkan di bangsa, di negeri kita ini. Saya sampai bingung harus menyebut penghargaan yang begitu banyak. Kalau dilihat dari gadget saya harus di-scroll begitu banyak. Duta, kita mulai dari duta toleransi, Natasha, duta perdamaian. Kamu mendapat duta ini di usia yang begitu muda, saat ini 18 tahun, mulai karir 11 tahun, diapain sama papa? Anak 11 tahun, nanti kita cerita di segmen kedua, anak 11 tahun tuh masih main layangan, zaman saya ya, main gundu. Kamu sudah dapat penghargaan yang luar biasa. Mulai dari duta dulu, duta toleransi, duta perdamaian. Nah, ceritain bagaimana ceritanya bisa dapat duta tersebut. Jadi kisahnya itu waktu aku umur 15 tahun. 15 tahun? Iya, itu sebenarnya dapetnya umur 15 tahun. Aku mulai melakukan hal-hal berbau perdamaian, seperti misalnya bikin film, lalu menulis cerita tentang perdamaian, lalu tiba-tiba festival film perdamaian memilih aku untuk menjadi duta perdamaian lewat hal-hal kreatif, mempromosikannya lewat hal-hal kreatif. Di mana kamu dapat inspirasi untuk bisa bicara tentang perdamaian dan toleransi? Tentunya ada sejarah dulu kan ya. Iya. Backgroundnya dari mana ini? Dari papa? Sebenarnya dari kecil, waktu masih kecil aku pernah kayak kepikiran what should I do to change the world. Terus semenjak waktu kecil kamu udah mikirin itu. Wah, bagaimana caranya saya mau mengubah dunia? Iya. Kamu kayak trapped in old soul ya. Enggak kok, enggak, I'm fun soul. Waktu masih kecil aku kamu kayaknya 18 tahun tuh masih termasuk anak loh. Iya. Masih di bawah 18 tahun kan, belum lewat ini. Di usia berapa saat itu, Nat? Mulai kepikiran itu umur 11 tahun.
kasih makan apa? Anak umur 11 tahun sampai mikirin untuk mengubah dunia. Justru karena nggak dikasih makan, suruh cari sendiri makan. Oh, justru nggak dikasih makan, suruh cari makan sendiri ya. Masuk semuanya itu. 11 tahun mikirin untuk mengubah dunia. Jadi waktu itu ada something lah kejadian in my life, lalu tiba-tiba ada one day di mana aku kepikiran, hampir kira-kira setahunan itu, aku kepikiran what should I do with my life pertama. Itu kayak kenapa sih 11 aku tahun di sini? kamu itu masih SD kelas 5. Kelas 6. Oh, sudah Iya, kelas 6. kelas Oke, 6. kurang lebih iya. Berarti lebih cepat ya. Biasanya anak-anak usia 12 tahun di kelas 6. Kamu 11 tahun kelas 6 itu. SD. Meloncat, bukan loncat, Lebih cepat. Iya, lebih cepat lah. Oke, lebih cepat setahun. Waktu 11 tahun, jadi aku kepikiran kayak gitu. Pertama, what is this life? Apa sih hidup itu? Terus aku nanya ke papa, apa sih hidup itu? Dan jawabannya nggak pernah memuaskan. Akhirnya, kira-kira setahunan itu aku Oh, justru kepikiran. sama dan papa nggak memuaskan jawabannya. Sebenarnya papa udah berusaha menjawab sangat memuaskan ya. Tapi akunya aja yang kayak, dad, aku manggilnya dad, what gitu kayak, oke, jawabannya gini, terus gimana lagi gitu kayak, apa lagi? Masa cuma nambah situ doang, titik, pasti ada lanjutannya kan. Jadi kamu dicari fairy tale, dongeng sebelum tidur nggak kena dong ya? Aku masih suka sampai sekarang fairy tale. Masih, oke. Tapi ke papa nih, ke dad punya anak 11 tahun mempertanyakan bagaimana caranya untuk mengubah hidup dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih ditanyakan 11 tahun anak perempuanmu yang satu ini? Kadang-kadang cara yang terbaik adalah dengan menghindar. Karena kalau pertanyaannya terlalu dalam, kadang-kadang kan kita khawatir. Ini kan Seperti apa contohnya pertanyaan Natasha kecil waktu itu? sangat detail. Jadi kalau dia mendengar sebuah isu di media, di TV dan sebagainya, pertanyaannya kadang-kadang di luar usianya. Jadi kan kita kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu jawabannya apa, begitu kan? Jadi kadang-kadang the best way adalah menghindar, begitu kan? Tapi ya rupanya dia tetap berusaha mencari dan ya akhirnya dia menemukan sendiri jawabannya. Jadi saya hanya berusaha untuk memberikan guidance aja. Iya. Tapi terus klik di usia 11 tahun pikirin untuk mengubah dunia, terus mungkin klik masuk juga dengan perdamaian, lalu toleransi, itu kamu baca buku apa saat itu? Sebenarnya yang bisa membuka mataku tentang what should I do with my life itu waktu aku umur 13 tahun through traveling. Oke. Yeah, traveling changed my life. Jadi waktu umur 13 tahun kita keliling Eropa dan Amerika. Di situ aku ketemu sosok Abraham Lincoln. Oke. Ya, Presiden Amerika Abraham Lincoln. Di situ aku ngelihat, wow, dia meninggal karena dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. And I realized that I have my own mission in life. Gitu, kayak I want to do something before I die, kayak Abraham Lincoln. So matinya nggak sia-sia for something. Umur berapa tuh? 13. I realized that at 13. Oke. Jadi ngajarin dia mahal. Harus keliling dunia baru dia menemukan jawaban. Oke. Worth it kan? Langsung gitu. Worth it kan, Pak, Dad, gitu. Dengan semua, oke, nanti kita bicara perlombaan mengumpulkan penghargaan dari antara rival ayah dan anak ini loh. Lalu di situ kamu masuk bahwa I have to do something. Yap, di situ I have the answer. Jadi aku selama 2 tahun dari 11 ke 13, dapetnya sebenarnya mau 14 tahun jawabannya. Di 2 tahun, 3 tahun itu aku hampir bisa dibilang nangis setiap hari. Ada days dimana I just cry all day, having no idea kenapa gitu. Belum ketemu sih sama psikolog waktu Iya, itu ya? belum ketemu. Kenapa baru ketemu 15 langsung gitu. Mas Damien, punya anak seperti Natasha di usia 11 tahun, yang harusnya anak-anak masih main layangan atau mungkin gadget di usia mereka ini. Tapi sudah kumpulin penghargaan, dipaksa, diambil waktu bermainnya, apa yang dilakukan? Justru itu adalah solusi. Karena dia kan terlalu agresif kan mengejar begitu banyak falsafah kehidupan yang dalam dan sebagainya. Jadi ya kadang-kadang kita arahin aja. Jadi mungkin energinya terlalu besar, ya kita coba channeling. Nah, ketika itu saya melihat bahwa dia terlalu eager untuk maju, lalu saya kemudian memberikan tantangan. Kamu mau main film? Sudah katanya. Dia main yang lebih serius. Ada yang lebih menantang lagi? Ya
kalau mau yang lebih menantang ya menyutradarai film. Oke. Oh, kenapa enggak katanya? Di usia 11 tahun. Iya, Di aku usia ditantang. 11 tahun. Ya, jadi dia minta salah satu dari novel saya yang judulnya Mama Aku Harus Pergi yang diterbitkan oleh Gramedia Oke. Pustaka Utama untuk dirubah menjadi skenario film dan kemudian film. Serius dia saat itu? Serius. Bukan main-main anak 11 tahun sutradarain orang-orang dewasa semua. Enggak. Iya, dan dia kebetulan yang tidak mau main sama sekali di film Iya. itu. Biasanya dia kan main di film-filmnya dia, termasuk yang akhir-akhir ini. Jadi di samping dia menyutradarai, dia ikut bermain. Tapi di situ dia benar-benar mau fokus kepada penyutradaraan. Iya. Di usia 11 tahun tentunya masih sekolah dong? Iya, masih. Cuman kita waktu itu pas weekend. Oh, jadi manfaatkan waktu di mana tidak weekend. sekolah? Iya, waktu di mana Weekend. tidak sekolah. Full, anak-anak belajar, bersenang-senang ke mall, Iya. sibuk dengan sutradara. Iya, itu pas weekend itu. Belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang tentang duta toleransi dan perdamaian, mungkin kaitannya nanti dengan pluralisme, dengan gerakan yang dilakukan oleh Papa, Daddy, dengan gerakan-gerakannya. Nanti kita sambung ya di segmen kedua. Oke. Baik, menarik sekali perbincangan kita di segmen ini. Kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Untuk itu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.